Shalom Bapak Ibu, selamat datang di rumah Tuhan lagi pada hari ini. Kita sudah memasuki di minggu yang kelima di bulan Maret pada tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu ya saudara. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Hari ini saya sedikit ada gangguan kesehatan, ada dapat minggu lalu saya dapat flu berat dan masih dalam kondisi yang lemah tubuh dan keadaan tubuh, dan masih dalam proses pemulihan dan juga masih minum obat saat ini. Biarlah Tuhan yang terus bekerja. Amin, haleluya. Baik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu Kudus Bapa. Pada hari ini kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan apa adanya kami ya Bapa. Kami datang juga dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Bapa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami hanya orang-orang yang karena kasih anugerah-Mu sehingga Tuhan boleh melayakkan kami untuk boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang campur tangan ya Bapa, dan Tuhan juga yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang penuhi dia dengan hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari kami juga ruangan ini di luar, di dalam, di setiap ruangan dengan pasukan malaikat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, bersihkan hati dan pikiran kami agar kami boleh bersih dan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Serahkan semua Bapa hanya di dalam satu nama ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian. Buatku datang ke sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Buatku datang ke sungai-Mu Tuhan. Buatku minum dari sungai-Mu Tuhan.
tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Katakan, aku mengambil roti, aku mengambil roti yang terpecah bagiku. Aku mengambil anggur yang tercurah bagiku. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi dan mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan buka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan bulu-bulu pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa,
rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
yang terutama. Haleluya, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Serahkan kebenaran firman-Mu Bapa yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu agar dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut kehendak Tuhan. Terima kasih, penuhi Bapa dengan hadirat-Mu. Terus Bapa pimpin Bapa sepanjang kebaktian mission Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan yang ambil alih. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing sedikit tentang Tuhan Yesus. Terutama saudara kami yang belum mengenal Yesus Kristus. Oke, saya mau sharingkan. Saya pernah dengar dari YouTube kesaksian Pastor Roma Endeso mengenai Yesus. Kalau Yesus hanya seorang manusia biasa, bukan Tuhan. Dan ini saya mau sharingkan. Salah satu amunisi adalah andalan para pembenci kekristenan adalah menggugat identitas dari Yesus. Nah, dalam iman kekristenan, Yesus imani sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebenarnya menjelma itu kurang cocok ya, bukan Allah yang anak Allah yang menjelma menjadi manusia mungkin, atau reinkarnasi ya, tapi itu tidak ada di Alkitab. Jadi sabar aja, nanti di-explain lagi nanti. Dari dialah kita belajar menjadi manusia yang benar. Dari dialah kita mengalami Allah yang benar. Saudara-saudara, jadi topik pada sore hari ini saya akan ambil andai kata atau anggaplah Yesus bukan Tuhan. Nanti di lain kesempatan saya akan sharingkan Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kemanusiaan Yesus. Ketika pribadi identitas ketuhanannya kita kesampingkan, di dunia ini sifat-sifat Yesus sebagai anak manusia. Pertama, Yesus adalah seorang manusia satu-satunya yang suci, sangat suci, sama sekali tidak berdosa. Dan kedua, Yesus adalah seorang manusia yang tidak pernah menyampaikan atau mempropagandakan kebencian terhadap keyakinan lain. Selama hidup, banyak orang mendengar khotbah-khotbahnya Yesus yang menyejukkan, yang membawa harapan, yang membangkitkan kepercayaan pada Allah, serta membongkar kebobrokan. Yang ketiga, Yesus adalah seorang manusia yang menyimpulkan hukum utama, yaitu kasih. Dalam Alkitab dikatakan
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini tercantum, kita bisa baca dari Matius, Markus, dan Lukas. Di Matius, saya cuma ambil Matius sama Lukas saja, sama Markus saja. Yang Matius 22 ayat 37 sampai 40, dan dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Oke, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya. Ini ayat sebenarnya Tuhan Yesus lagi ngomong dengan Thomas. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terus ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Juga di Markus 12 ayat 30 sampai 31 itu sama sekali sama. Dua Injil sama keterangannya. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, tempat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Okay. Bahkan terhadap para musuh pun Yesus mengajar untuk mengasihi musuh dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Ini terambil dari Matius 5 ayat 44 dan juga Lukas 6 ayat 28. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan di Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Yaitu, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Keempat, ini Yesus adalah seorang manusia yang tidak menyukai praktek penipuan, berkedok agama, dan Yesus benci ketika agama atau iman hanya dijadikan modus untuk bisnis. Banyak di gereja-gereja sekarang terdapat kejadian seperti ini. Terus Yesus mengusir, contoh ini ya, Yesus mengusir pedagang-pedagang di pinggiran Bait Allah. Memang benar agama itu rusak kalau sudah dijadikan modus untuk mencari uang dan kepentingan politik. Yang kelima, Yesus adalah seorang manusia yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Yesus memprotes praktek beragama yang membuat orang buta terhadap kesekitaran. Yesus tidak suka orang yang merasa beragama ketika sudah beribadah tetapi masih benci manusia yang lain. Orang Kristen tuh banyak yang seperti ini, yang dinamakan Kristen tapi Kristen KTP. Yesus tidak suka dengan orang yang merasa beragama tetapi cuek dan masa bodoh dengan sesamanya. Injil menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan juga Yesus adalah seorang manusia yang mau berdialog dengan orang yang dianggap kafir.
yang dianggap berdosa, yang dianggap najis, bukan hanya dengan orang yang sakit fisik. Ada contohnya juga dari itu perempuan Samaria. Waktu Yesus berangkat dari Yudea lewat Samaria, dan di Samaria, di kota Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada Musa, dan di situ ada sumur Yakub, dan di situ Yesus berbincang dengan perempuan Samaria. Nanti dan kali saya uraikan kenapa Samaria dengan orang Yahudi tidak menyukai satu sama lain. Jadi Yesus juga tidak menolak orang-orang yang secara sosial, secara moral, secara iman dianggap bobrok. Yesus tidak pernah menajiskan orang, tidak pernah kafirkan orang. Belas kasihannya tertuju lintas batas. Yang ketujuh, Yesus adalah seorang yang tidak pernah mengkambing hitamkan orang lain, tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah memojokkan orang lain, dan juga bahkan terhadap Yudas. Saudara-saudara tahu Yudas murid Yesus yang jelas mengkhianatinya, tetapi tidak ada kata-kata hujatan, makian, kutukan yang secara langsung dia tujukan bagi Yudas yang mengkhianati Yesus. Yang kedelapan, Yesus adalah seorang manusia yang menunjukkan kedewasaan yang sejati. Dia tidak sibuk membela diri saat dia dihakimi. Saat sedemikian menderita, ia masih sempat menghibur orang lain, masih mau mendoakan, masih mau mengampuni. Kalau kemudian banyak pengikutnya mau mati untuk dia, itu karena dia sendiri mau mati untuk para pengikutnya. Yang kesembilan, Yesus adalah seorang manusia yang murni dan bebas dari kepalsuan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Dia mati karena perjuangan akan kebenaran. Dia mati secara mulia, mengagumkan. Dia mati secara gagah perkasa sebagai orang yang berjuang untuk kebenaran, untuk kemanusiaan, untuk kekudusan. Dia bekerja 3 tahun, tetapi perjuangannya abadi sampai hari ini. Yang ke-10, Yesus wafat dalam usia sangat muda, yakin umur 33 tahun. Tetapi kebijaksanaan dan kearifan hidupnya, kekudusannya jauh melampaui para imam-imam, bahkan jauh melampaui orang-orang yang sepanjang zaman yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Tidak ada satu pun guru, imam, dan nabi yang dahulu dan sekarang yang memiliki rekam jejak semulia, sekudus, dan mengagumkan seperti Yesus. Untuk saudara-saudara yang menolak iman kekristenan, anggaplah Yesus itu bukan Tuhan. Lalu, apa dasarnya untuk membenci Yesus? Apa dasarnya untuk membenci kekristenan? Tidak ada dasar sama sekali. Anggaplah Yesus bukan Tuhan, selesai, habis. Tidak ada yang dapat kita katakan lagi. Oke. Dengan merendahkan sesama manusia, kita mendegradasi kemanusiaan
kita tidak akan pernah menjadi manusia unggul. Dengan menolak kemanusiaan lain, kalau ada ajaran yang mengajarkan sebaliknya, itu ajaran keliru, itu ajaran palsu. Tetapi memang sejak dahulu, iblis tidak mau Yesus dijadikan Tuhan. Apalagi akhirnya dikenali dan diimani sebagai Tuhan. Sebab iblis tahu, ketika banyak manusia mengakui Yesus sebagai Tuhan, kedok iblis terbongkar. Itulah mengapa iblis begitu berhasrat untuk menghancurkan kekristenan, baik dari luar maupun dari dalam. Sebab kekristenan itu ancaman serius bagi si iblis. Anggaplah Yesus bukan Tuhan untukmu, untuk orang lain, tetapi bagiku Yesus selamanya adalah Tuhan dan Allahku. Sekali lagi, bagiku Yesus selamanya adalah Tuhan dan Allahku. Tidak ada satupun guru, imam, nabi yang pantas dipanggil Tuhan selain Yesus. Bagi saya, Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Karena pada akhir zaman, dunia ini akan dihakimi oleh Yesus sendiri. Kalau dari agama lain, agama seberang, dia bilang akan dihakimi oleh Isa Al-Masih. Mari tanya diri kita sendiri. Pada akhir hidup kita di dunia ini, kita akan kemana? Kita akan kemana? Hanya ada dua kemungkinan. Neraka atau surga. Ya, dua kemungkinan itu. Neraka atau surga. Yesus Kristus menjamin keselamatan kita. Itu pasti. Kalau kita percaya Yesus, pasti kita dijamin. Kita bisa baca dari ayat Yohanes ayat 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan ayat 7, Yohanes 14 ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Terus ini, janganlah, Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yang sebenarnya ini yang Yesus katakan kepada Thomas. Tadi lainnya, salah tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan yang ayat keempatnya, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Oke, mari saudara-saudara yang mau ke surga, kita boleh berdoa bersama. Sama-sama saya mengundang, dan kita mengundang Yesus menjadi juru selamat temanmu. Oke. Itu juga kita bisa ambil dari Roma 10 ayat 9, yang kalau mengaku dosa dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mari kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau mengasihiku dan mengutus putramu untuk mati atas kayu salib.
bagi dosa-dosaku. Aku mengizinkan Yesus untuk mengendalikan hidupku. Tolong agar aku bisa menjadi pribadi seturut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan mungkin Ibu Truli main gitar untuk lagu satu lagu Oh Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, God is good ya. Firman Tuhan yang sudah mengajar kita pada hari ini bagaimana kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Ya, bagaimana kita harus mengenal Sang Juru Selamat dengan benar.
Karena kalau tidak kita akan dipengaruhi oleh pengajar-pengajar yang tidak benar di luar sana ya. Jadi kita harus belajar pada hari ini, sama-sama belajar, yang mana Tuhan mau kita belajar bagaimana kita mengenal Dia secara pribadi, mengenal Dia secara benar, agar kita semua boleh mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan, bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan, hanya Dia satu-satunya Sang Juru Selamat, hanya Dia satu-satunya Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Dan juga di situ diajarkan bagaimana kita harus saling mengasihi, karena Allah adalah kasih. Jadi firman Tuhan pada hari ini sudah mengajar kita bahwa kita harus membawa kasih Kristus. Ya, kita harus meneladani dan menjadi kasih Kristus itu menerangi bumi, menerangi dunia, ya, menerangi komunitas di sekitar kita untuk membawa kasih Kristus itu. Karena kita harus menjadi teladan bagi kasih itu. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan sama-sama berdoa, yaitu doa syafaat. Mau mendoakan setiap pokok doa kita. Dan kita juga pertama kali Pak Willy sharing pada hari ini. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk Pak Willy juga boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan bawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan terus penuhi dia dengan hikmat Tuhan. Tuhan juga terus pakai dia Bapa, agar dia tetap boleh menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu di rumah-Mu. Dia boleh dipakai hidupnya untuk menjadi terang-Mu yang bercahaya, untuk membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi lewat sosial media. Bapa, pakailah setiap sosial media yang ada saat ini Bapa. Biarlah sosial media setiap sosial media boleh dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa, kami juga mau serahkan setiap hormat pujian hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, kami juga mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan Missions and Prayer House. Kami serahkan juga terus keluarga kami, seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa situasi yang ada sudah lebih baik daripada tahun yang lalu, karena kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan yang sedang campur tangan, Tuhan yang sedang mendengar dan masih mendengar setiap doa-doa anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat merubah segala situasi yang ada saat ini. Amin. Puji Tuhan. Dan kami mau serahkan juga Bapa setiap para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan juga tolong mereka di dalam menghadapi begitu banyak tekanan-tekanan Bapa, begitu banyak desakan-desakan Bapa, dari kanan, kiri, muka, belakang, dari masyarakat, dari sosial media Bapa. Biarlah Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, kemampuan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan melawat mereka menjamah. Dan juga Tuhan melindungi mereka Bapa. Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Serahkan juga terus bangsa dan negara-Mu, para masyarakat. Biarlah Tuhan juga lawat setiap bangsa dan negara-Mu Bapa, masyarakat, agar mereka boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih juga Bapa, kami serahkan para dokter, tim medis semua Bapa, obat-obat, vaksin
yang harus dipakai untuk mengobati setiap orang yang memerlukan, biarlah Tuhan yang jamah terlebih dahulu, dan Tuhan memberkati setiap obat dan vaksin agar boleh dipakai untuk menyembuhkan setiap orang sakit, orang-orang yang memerlukannya. Terima kasih Bapa, bahwa campur tangan Tuhan yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan Bapa setiap pergumulan kami, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menolong kami, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kami, dan hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluarnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan Bapa setiap jiwa-jiwa yang sedang mencari-cari Engkau, biarlah Tuhan temukan mereka. Kami juga mau serahkan Bapa orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit, juga keluarga dimanapun yang sedang berduka di seluruh dunia, biarlah Tuhan yang menghibur mereka, menguatkan mereka. Tuhan pulihkan, sembuhkan yang sakit. Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan satu hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga menserahkan orang-orang yang tertimpa kebanjiran Bapa, musibah, bencana alam, biarlah Tuhan juga tolong. Tuhan juga lawat mereka Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka, karena mereka belum mengenal Engkau secara benar, secara pribadi Bapa. Biarlah Tuhan berikan mereka waktu dan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan dan mengenal Engkau sebagai Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa cuaca. Terima kasih Bapa, belakangan ini cuaca sudah membaik. Tuhan sudah memberikan cuaca yang baik di dalam beberapa hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan Bapa setiap keluarga yang sedang memerlukan Engkau, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa, serahkan juga Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terus kuduskan kami, bersihkan kami Bapa dari segala kenajisan, dari segala kejahatan Bapa, dari segala dosa-dosa. Dan Tuhan juga tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission terus hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami di waktu-waktu ke depan, minggu-minggu ke depan. Kami akan merayakan hari Paskah, yaitu Passover dan Resurrection Day. Tuhan tolong kami Bapa, berikan kesehatan, berkati hamba-Mu kesehatan Bapa, agar kami boleh menjalani tugas-tugas kami menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa, dan terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah melayakkan kami untuk memanggil Engkau. Ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Kita sama-sama mau angkat pujian untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini, penyertaan Tuhan, penjagaannya, pemeliharaannya, perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan angkat pujian. Then sings my soul, then sings my
Allah kita dahsyat, amin. How great thou art. Kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang, terutama di perayaan Paskah, Passover, dan Resurrection Day. Kita akan berjumpa lagi bersama Tuhan di rumah Tuhan. Amin, puji Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.